Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rasyad TV rahimakumullah di mana saja pun berada. Kembali pada malam ini kita bertemu dengan pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah li Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita berada pada kaidah yang kedua, dan pada malam ini kita akan lanjutkan pada kaidah kedua ini yang belum kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Maka mari kita mulai dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat untuk kemaslahatan hidup kita di dunia dan untuk keselamatan hidup kita di akhirat, yaitu yang terutama adalah nikmat agama, nikmat keimanan, beragama dengan agama Islam, yang mana Allah menyebutkan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini, karena nikmat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang berkesinambungan dari dunia sampai ke akhirat.
maka sudah selayaknya senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmatnya kita berharap Allah akan menambahkan nikmat itu buat kita. Karena memang Allah menjanjikan demikian dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Rasulullah, penutup Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa berusaha untuk meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti agama yang lurus ini. Kaidah kedua dari kitab ini yaitu yang berbunyi al-wasailu laha ahkamul maqasid, fama la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fahuwa masnun, wa turuqul harami wal makruhati tabi'atun laha, wa wasilatul mubahi mubahatun, wa yatafarra'u 'alaiha anna tawabi'al a'mali wa mukammilatiha tabi'atun laha. Wasilah-wasilah atau perkara-perkara yang merupakan perantara, maka hukumnya adalah mengikuti hukum daripada perkara yang menjadi tujuan. Maka apa-apa yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib, kecuali dengannya, dengan perkara tersebut, maka hal itu pun hukumnya wajib. Dan apa-apa yang tidak sempurna, sesuatu yang disunnahkan, kecuali dengannya, maka dia pun disunnahkan. Dan jalan-jalan yang menuju keharaman dan makruh, maka hukumnya mengikuti tujuannya. Jalan yang menuju haram, hukumnya haram. Jalan yang menuju kepada makruh, hukumnya makruh. Perantara terhadap suatu perkara yang mubah, hukumnya adalah mubah. Dan bercabang atasnya bahwasanya perkara-perkara yang mengikuti amalan-amalan dan perkara-perkara penyempurnanya mengikuti perkara yang disempurnakannya atau yang diikutinya. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan fama la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka pada malam ini akan kita lanjutkan dengan wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fahuwa masnun, dan seterusnya. Adapun kaidah wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fahuwa masnun, dan apa-apa yang tidak sempurna, sesuatu yang disunnahkan kecuali dengannya, maka dia pun disunnahkan. Contohnya, contoh dari perkara ini untuk dapat kita fahami dengan mudah adalah seperti
ta'allumul ilmi ghairil wajib masnunun wal masyiyu li ta'allumi hadzal ilmi masnunun. Mempelajari ilmu yang tidak wajib, ya, mempelajari perkara-perkara yang tidak diwajibkan atau yang hukumnya tidak wajib, itu adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, mempelajari perkara-perkara atau amalan-amalan yang tidak fardu, maka hukum mempelajarinya adalah fardu, sunnah, ya. Hukum mempelajarinya adalah sunnah. Maka oleh sebab itu berjalan atau pergi untuk mempelajari ilmu ini hukumnya sunnah. Ya, dikarenakan mempelajari perkara tersebut adalah sunnah, maka bepergian, ya, melaksanakan untuk menuntut ilmu yang disunnahkan tersebut hukumnya juga sunnah. Demikian juga dakwah ilallah azza wa jal, ya, dakwah ke jalan Allah azza wa jal. Ya, jika seandainya tidak tertuju kepada seseorang atau yang bukan menjadi kewajiban seseorang, ya, maka pergi kepadanya itu untuk berdakwah tersebut hukumnya adalah sunnah. Kemudian siwak, ya, siwak, semua kita paham apa itu siwak, yaitu intinya adalah untuk membersihkan gigi, ya, menggosok gigi. Siwak itu satu alat, ya, untuk menggosok gigi yang terbuat dari kayu yang ada di Arab. Ya, bersiwak itu hukumnya adalah sunnah. Maka membelinya atau untuk mendapatkan siwak tersebut hukumnya sunnah. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Apa-apa, ya, yang tidak sempurna, sesuatu yang disunnahkan kecuali dengannya, maka perkara ini pun sunnah. Berikutnya, wa amma ma la yatimmul haram illa bihi fahuwa haram. Dan adapun apa-apa yang tidak sempurna, sesuatu yang diharamkan kecuali dengannya, maka dia juga haram. Atau, ya, wa turukul harami wal makruhat, ya, jalan-jalan yang menuju kepada yang haram dan makruh hukumnya adalah mengikutinya. Maka jalan menuju yang haram dia adalah perkara yang haram. Contoh dalam hal ini adalah yaitu syurbul khamri haramun. Meminum khamar hukumnya adalah haram. Ya, khamar yaitu minuman yang memabukkan. Ya, khamar adalah minuman yang memabukkan. Maka meminum khamar adalah haram. Oleh sebab itu, maka membeli anggur, ya, membeli anggur
kalau dengan tujuan anggur tersebut akan diperas, akan diproses untuk menjadi khamar, maka membeli anggurnya hukumnya adalah haram. Padahal hukum asal daripada membeli anggur mubah. Karena anggur sesuatu yang halal. Halal, ya, boleh dimakan. Tapi ketika anggur itu diperas, diproses menjadi khamar, maka khamar haram. Ya, maka membeli anggur karena akan diproses untuk jadi khamar, yang memang ditujukan untuk membuat khamar, hukumnya adalah haram. Atau umpamanya tua di negeri kita termasuk jenis khamar, maka meminumnya adalah haram. Maka membeli nira, dengan tujuan akan dijadikan tua, itu akan dijadikan khamar, maka hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena membeli nira tersebut adalah jalan untuk membuat khamar. Ya, jalan yang menuju kepada yang haram, maka hukumnya haram. Hukum asal membeli nira, mubah. Atau hukum asal membeli anggur mubah. Ya. Karena hukum asal dalam perkara-perkara muamalah, perkara-perkara adat, urusan dunia, hukum asalnya adalah mubah. Tidak boleh diharamkan kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Anggur mubah, halal. Ya. Akan tetapi ketika anggur akan dibuat khamar, maka menyediakannya, membelinya untuk dibuat khamar menjadi haram. Ya, atau contoh tadi seperti nira, begitu. Demikian juga dikatakan an-nazru ilan nisa'il ajnabiyat haramun. Melihat, memandang kepada wanita yang bukan mahram, tanpa keperluan yang dibenarkan oleh syariat, hukumnya adalah haram. Yaitu bersenang-senang, bertamattu, dengan memandang wanita ajnabiyat, itu wanita yang bukan mahram. Itu hukumnya adalah haram. Maka oleh sebab itu dikatakan, maka membeli alat, membeli alat yang bisa dipergunakan untuk melihat wanita ajnabiyat, wanita yang bukan mahram, hukumnya adalah haram. Berikut, dan adapun jalan yang menuju kepada makruh, maka hukumnya adalah makruh. Contoh, seperti memakan bawang, bawang merah, bawang putih, ketika akan ke masjid, makan bawang putih, bawang merah mentah, akan ke masjid, maka hukumnya makruh. Maka membeli
bawang tersebut dengan tujuan untuk dimakan, ya, dengan tujuan untuk dimakan, akan ke masjid, maka hukumnya menjadi makruh. Hukum asal membeli bawang putih, bawang merah, hukumnya adalah mubah. Li'anna ma la yatimmul makruh illa bihi fahuwa makruh. Karena sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang makruh kecuali dengannya, maka dia juga makruh. Dan adapun wa wasilatul mubahatun, perantara kepada perkara yang mubah, hukumnya juga mubah, itu dibolehkan. Contohnya adalah, ya, memakai pakaian, ya, perhiasan, hukumnya mubah, maka membelinya juga mubah, ya. Jadi perkara-perkara, ya, yang dengannya terlaksana sesuatu yang mubah hukumnya, maka perkara yang menjadi perantara ini juga mubah. Ini kaidah-kaidah penting yang dengannya kita bisa menimbang berbagai persoalan di dalam kehidupan ini, ya, dengan kaidah-kaidah tersebut. Nah, dalil dari kaidah ini adalah, ya, dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat 12. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami menuliskan apa-apa yang mereka perbuat dahulunya dan bekas-bekas dari perbuatan mereka, dari amalan mereka. Dan segala sesuatu kami himpunkan di dalam kitab yang nyata, yaitu, ya, di, ya, Lauhul Mahfuz. Berkaitan dengan ayat ini, para mufassirin mengatakan, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, bahwasanya inna nahnu nuhyil mauta, maksudnya adalah kami membangkitkan mereka setelah kematiannya. Kami membangkitkan mereka, manusia, kembali setelah kematiannya, agar kami membalas atas amal-amal mereka. Ya, Allah membangkit kembali manusia setelah kematiannya untuk membalas amalan-amalan mereka. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan apa-apa yang telah mereka lakukan dahulu, yaitu minal khairi wasyarri, dari perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk. Wa huwa a'maluhum allati amiluha wa basharuha fi hali hayatihim, dan dia adalah yang dimaksudkan, yaitu amalan-amalan mereka
yang mereka lakukan di masa hidupnya dari amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang buruk. Semua dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum, dan bekas-bekas dari amalan mereka, maksudnya adalah atharul khairi wa atharus syarr, bekas-bekas dari kebaikan dan bekas-bekas dari keburukan. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah allati kanu hum as-sababu fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim. Yaitu bahwasanya yang mana mereka, ya, mereka ini adalah orang-orang yang menjadi sebab, ya, orang-orang yang menjadi sebab tentang muncul dan tersebarnya, ya, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang baik maupun yang buruk, apakah di masa mereka hidup maupun setelah mereka mati. Jadi yang maksudkan dengan bekas-bekas daripada perbuatan mereka adalah di mana mereka ini menjadi penyebab tentang terwujudnya sebuah kebaikan. Maka ini dituliskan sebagai athar daripada amalan mereka. Dan juga yang mana keburukan-keburukan yang terjadi yang disebabkan oleh mereka yang mengawalinya. Baik perbuatan itu terjadi karena disebabkan ucapan orang ini atau disebabkan perbuatan orang ini yang diikuti oleh orang lain, maka itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Nabi, ya, bahwasanya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan, ya, amalan yang baik, ya, sunnah yang baik, amalan yang baik kepada orang lain, dia mendapatkan pahala dari amalannya dan juga mengalir kepadanya pahala dari setiap orang yang mengamalkan dari apa yang dia contohkan. Sementara sebaliknya juga, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dan barang siapa yang menunjukkan, yang mencontohkan, yang memulai sesuatu amalan yang buruk, perkara yang buruk, maka dia berdosa dengan keburukan yang dia lakukan dan mengalir kepadanya, yaitu dosa disebabkan keburukan itu yang dilanjutkan oleh orang lain. Ya, ini adalah athar-athar daripada perbuatan seseorang. Nah, Allah menyebutkan, kami tuliskan apa-apa yang mereka amalkan dari kebaikan dan keburukan, dan juga bekas-bekas dari amalan-amalan mereka yang baik maupun yang buruk. Nah, ini adalah merupakan perkara penting bahwasanya seseorang hendaknya memiliki perhatian besar, kepedulian, jangan sampai orang-orang mencontoh dari dia sesuatu keburukan. Hendaknya dia menjadi pembuka pintu kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan kemudian dicontoh oleh orang-orang lain. Ya, maka setiap orang yang mengikuti amalan yang baik yang dialah penyebabnya, maka akan mengalir kepadanya pahalanya setiap orang yang mengamalkannya. Ya, yaitu apa-apa yang telah berlalu yang dilakukan oleh seseorang ketika hidupnya dari amal-amal yang saleh dan juga bekasnya, atau amal-amal yang buruk dan juga bekas dari amalan yang buruk yang diikuti oleh orang lain. Ya, maka semua itu akan diperhitungkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berkata para ulama, naqlul aqdam fil ibadat hiya wasilatun lil ibadah. Fadalla ala anna wasilatal ibadati ibadatun. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya ya, perpindahan langkah di dalam ibadah-ibadah adalah merupakan wasilah kepada ibadah. Maka hal ini menunjukkan bahwa wasilah perantara kepada ibadah adalah merupakan ibadah. Ya, umpamanya berjalan. Berjalan hukumnya adalah mubah, perkara adat, bukan perkara ibadah. Namun perjalanan seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat, untuk menunaikan sholat berjamaah, apakah sholat yang wajib seperti sholat 5 waktu, atau sholat yang nawafil seperti salat tarawih yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, maka perjalanan itu menjadi ibadah. Sesuatu yang awalnya mubah, ketika dia menjadi perantara kepada ibadah, maka dia berubah menjadi ibadah. Begitu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat 32. Allah mengatakan, dan janganlah kalian mendekati zina. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang keji dan seburuk-buruk jalan. Ya, seburuk-buruk jalan kehidupan atau seburuk-buruk perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mendekati zina, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mendekati zina. Maka di dalam hal ini adalah merupakan pengharaman terhadap zina dan pengharaman terhadap segala sesuatu yang menjadi perantara yang mengantarkan kepada terjadinya zina atau mengantarkan kepada perkara zina. Ya. Kan nazril muharrami lil mar'atil ajnabiyyati, seperti adalah pandangan yang diharamkan kepada perempuan yang bukan mahram, itu ajnabiyah. Dan seperti juga ya, wasima'il ghina, mendengarkan musik. Mendengarkan musik ya bisa memancing syahwat. Ya. Kemudian wa ayyakhlu ar-rajulu bi imra'atin la tahillu lahu haramun, seperti berduaannya seorang laki-laki dengan wanita, berdua tanpa ada orang ketiga. Ini adalah merupakan perkara yang menjadi perantara kepada bisa terjadinya perzinaan. Jadi haramnya itu bukan ketika terjadi perzinaan, tapi ya berduaan itu sudah merupakan perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena dia merupakan potensi yang bisa mengantarkan orang kepada perzinaan. Ya, karena berduaan tanpa ada orang ketiga itu adalah fitnah yang sangat besar. Ya, maka dia merupakan perkara yang diharamkan karena dia merupakan jalan menuju kepada keharaman. Wa an tusafiral mar'ah bila mahramin, dan juga seperti contohnya wanita bersafar, bepergian jauh tanpa ditemani oleh mahramnya. Ya, wanita bepergian jauh, safar tanpa ditemani mahramnya. Ini adalah wasilah, perantara yang bisa mengantarkan kepada terjadinya yaitu perzinaan.
Dan juga wa an takhrujal mar'atu mutabarrijah, keluarnya wanita dari rumahnya dengan membuka-bukakan auratnya, tidak menutup aurat, atau mungkin dengan memakai perhiasan-perhiasan yang bisa mengundang fitnah. Ya, pakaian, umpamanya pakaian yang tipis, dia berpakaian menutup aurat, tapi pakaiannya tipis, transparan, atau pakaiannya itu ketat, membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, maka ini adalah merupakan wasilah kepada terjadinya yang haram, akan mengundang pandangan laki-laki, ya, dengan penampilannya yang seperti demikian. Maka hal itu tidak dibenarkan. Jadi wanita tidak dibenarkan keluar rumah dengan tanpa menutup aurat dengan sempurna, yaitu menutup semua auratnya dan menutup fitnah, seperti dengan pakaian yang longgar, dengan kain yang tebal, ya, dan tidak bercorak warna-warni yang mengundang perhatian, ya, sehingga bisa menjadi sumber fitnah, ya. Bahkan dikatakan bahwasanya fitnah terbesar bahwasanya bagi laki-laki, ya, umat ini adalah wanita. Fitnah wanita. Maka semua perkara ini disebutkan, seperti wanita membuka aurat, seperti wanita berduaan dengan laki-laki, seperti memandang kepada wanita ajnabi, wanita safar tanpa mahram, semua ini dikatakan adalah wasailu ila zina, termasuk wasilah-wasilah perantara-perantara kepada zina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Karena ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan perkara-perkara yang menjadi perantara kepadanya. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu, maka Allah juga mensyariatkan perkara-perkara yang menjadi perantara kepada terlaksananya perkara yang disyariatkan tersebut. Begitu. Itu dalilnya dari Al-Quran. Kemudian dalil dari sunnah, dikatakan dalilnya dari sunnah adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh jalan yang dengannya atau padanya dia mencari ilmu, dengan jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan perjalanan itu jalan menuju surga. Fal ilmu ibadatun, ilmu itu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Maka wasuluku tariqiha ibadatun min asbabi dukhuli al-jannah. Maka jalan, ya, jalan kepadanya adalah merupakan ibadah dan termasuk sebab-sebab untuk masuk surga. Karena ilmu adalah ibadah untuk menuju masuk surga, maka perjalanan menuntut ilmu dinilai sebagai ibadah dan dikatakan Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Kemudian kaidah berikutnya, ya, anna tawabi al-a'mali wa mukammilatiha atau mutammimatiha laha ahkamul maqasid. Bahwasanya perkara-perkara yang mengikuti amalan-amalan dan perkara-perkara yang menyempurnakan amalan-amalan, dia memiliki hukum seperti hukum dari amalan yang dimaksud atau amalan yang dituju.
seperti adh-dhihabu ilal masjid li salati atau talabil ilmi ibadatun, seperti perjalanan menuju masjid, ya, berjalan menuju masjid, apakah berjalan kaki atau naik onta, naik keledai, naik sepeda motor, naik mobil, ya, kepergian menuju masjid untuk menunaikan salat atau untuk menuntut ilmu adalah merupakan ibadah. Ya, asal perjalanan mubah. Ketika perjalanan itu menuju ibadah dengan tujuan untuk terlaksananya ibadah, niat kita berjalan mau pergi ibadah, mau melaksanakan ibadah, maka perjalanan itu menjadi ibadah. Begitu. Kemudian maka berikutnya warruju' minal masjid ibadatun wa hadhihi hiya al-mutammimat au al-mukammilat, ya, wat tawabi. Nah, perjalanan kembali dari masjid, ya, perjalanan kembali dari masjid itu juga merupakan ibadah. Dan dia inilah merupakan al-mutammimat, penyempurna. Ya. Jadi pergi ke masjid, jalan ke masjid, ibadah. Ya, salat di masjid, menuntut ilmu di masjid, ini ibadah yang dituju. Berjalan ke masjid adalah yaitu wasilah untuk terlaksananya ibadah. Perjalanan pulang dari masjid itu adalah menyempurnakan, ya, menyempurnakan atau amalan yang mengikuti sebuah ibadah. Amalan yang mengikuti sebuah ibadah, maka dia juga merupakan ibadah. Jadi berarti orang yang ke masjid, ya, dapat ibadah apa? Perjalanan ke masjid adalah ibadah, berada di masjid adalah ibadah, ya, dengan amalan-amalannya. Perjalanan pulang adalah ibadah. Begitu. Ya. Mana dalilnya? Dalil dari hal ini ialah yaitu hadis yang thabit dari Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la tukhti'uhu salatun. Qal faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma'i wa fi ramda. Qal ma yasurruni anna manzilati ila jambil masjid inni uridu ayyuk taballi, ya, mamshaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Ya, dalilnya ada hadis dari Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, ada seorang laki-laki yang mana aku tidak mengetahui ada seseorang yang lebih jauh rumahnya dari masjid selain dia. Ya, jadi menunjukkan apa? Laki-laki ini paling jauh rumahnya dari masjid. Kemudian beliau mengatakan, dan dia tidak pernah tertinggal salat. Ya, ini pelajaran juga bagi kita. Orang jauh dari masjid tak pernah tertinggal salat berjamaahnya. Ya, menunjukkan besarnya perhatiannya kepada masjid, kepada ibadah. Kemudian dikatakan kepada laki-laki tersebut, ya, atau Abu Hurairah atau Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku berkata kepadanya, ya, alangkah baiknya kalau engkau membeli seekor himar, keledai, yang bisa engkau tunggangi dikala gelap atau, ya, dikala panas, ya, karena jauh. Apa kata dia? Tidaklah menyenangkanku, ya, seandainya rumahku di samping masjid. Sesungguhnya aku menginginkan ditulis bagiku
perjalananku menuju masjid dan perjalananku kembali dari masjid menuju kepada keluargaku. Maka mendengarkan hal itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan bagimu hal itu seluruhnya. Ya, Allah telah menghimpunkan hal itu bagimu, yaitu seluruhnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya dalam kitab Sahih beliau. Ya. Berikutnya yang merupakan tambahan daripada hal ini dan perkara-perkara yang merupakan al-mutammimah, penyempurna, sesungguhnya dia dikatakan dalam masalah ganjaran pahala ataupun dalam masalah iqab, ya, ini perkara mutammimah, penyempurna ini, ya, terkait dengan pahala dan iqabnya dikatakan pada asalnya dia mengikuti hukum dari ya apa-apa yang dia sempurnakan. Maka orang yang kembali dari masjid ke rumahnya, dia diberi pahala atas perbuatan ini. Kenapa? Karena dia termasuk adalah amalan yang menyempurnakan suatu amalan atau amalan yang merupakan sebuah ibadah. Maka dia dicatat sebagai ya amalan kebaikan dan dia akan mendapatkan pahala. Jadi dia dapat pahala dari berjalan menuju masjid dan dia mendapat pahala dari berjalan pulang dari masjid. Ini terkait dengan masalah melaksanakan, yaitu adalah perintah-perintah, melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Hukumnya masalah mutammimat atau tawabi, amalan penyempurna, amalan mengikuti, hukumnya seperti ini. Ya, akan tetapi di dalam masalah yaitu perkara yang diharamkan, apakah amalan-amalan yang merupakan mutammimah, penyempurna terhadap yang diharamkan hukumnya juga haram? Ya, ada permasalahan ya tentang perkara kalau yang diharamkan. Kalau perkara yang disyariatkan, maka amalan penyempurnanya dia juga mengikuti hukum yang disempurnakan. Nah, kalau perkara-perkara yang diharamkan, apakah juga berlaku demikian? Ya, ini dikatakan terbagi dua. Kalau terkait dengan perkara yang menyempurnakan atau yang mengikuti suatu amalan yang diharamkan, bagaimana hukumnya? Penyempurna ini atau pengikut ini ada dua, ya, ada dua hal hukumnya. An-naw'ul awal, bahagian yang pertama, yaitu adalah umurun mutammimatun lil muharrami min jinsihi, fata'khudhu hukmahu fi asli tahrim wat ta'thim. Pertama, perkara-perkara yang mengikuti suatu hal yang diharamkan dari sisi jenisnya, maka hukumnya adalah mengikuti hukum yang disempurnakan atau yang diikuti pada ya asal pengharaman dan tentang masalah dosanya. Adapun yang kedua adalah mutammimat litakhallus minal haram, amalan-amalan yang mengikuti atau yang menyempurnakan dalam bentuk adalah untuk membebaskan diri daripada yang haram atau meninggalkan yang haram. Ya, amalan-amalan yang mengikuti yang haram tapi dalam rangka untuk membebaskan diri daripada perkara yang haram, maka hukumnya tidak mengikuti hukum dari amalan yang diikutinya atau amalan yang disempurnakannya. Ya. Contoh daripada yang kedua ini adalah
al-muhrimu idza tadzakkara anna ala badanihi makhitan fa innahu yanzi'ul makhita wa hadha an-naza' litakhallus minal muharrami fala ya'khudhu hukmahu. Contohnya adalah orang yang sedang berihram. Orang yang sedang berihram untuk umrah atau haji. Kemudian dia teringat bahwa dia ya di badannya ada dia pakai atau terpakai pakaian berjahit. Kemudian dia lepaskan pakaian berjahit ini. Nah kan amalan melepaskan ini termasuk juga tawabi. Mengikuti amalan, suatu amalan dan menyempurnakannya, tapi dalam rangka untuk membebaskan diri daripada sesuatu kesalahan. Maka dalam bentuk seperti ini dia lepaskan pakaian berjahit tersebut, maka amalan melepaskan pakaian berjahit ini ya tidaklah seperti amalan memakai pakaian berjahit, begitu. Ya. Kemudian ya, yang merupakan cabang juga daripada kaidah ini adalah bahwasanya al-wasail allati ta'khudhu hukma maqasidiha innama hiya al-wasail allati hiya fi asliha mubahah. Ya. Yanussu syari'u walakin yataghayyar hukmul ibahah fiha ila hukmi ma ya qusidat lahu. Wasilah yang hukumnya adalah mengikuti hukum dari amalan yang dituju. Jadi suatu perkara yang merupakan wasilah atau perantara, hukumnya mengikuti hukum dari perkara yang diikuti, itu hanya berlaku pada wasilah-wasilah, perantara-perantara yang hukum asalnya mubah. Ya, yang hukum asalnya adalah mubah. Ya. Dan kemudian ya, hukumnya itu mubah menurut syariat, ya, menurut nas. Akan tetapi kemudian hukumnya jadi berubah. Ya, hukumnya jadi berubah dari hukum mubah kepada hukum ya dari perkara yaitu amalan yang menjadi tujuan. Contoh tadi umpamanya ya berjalan ke masjid, hukumnya apa? Mubah. Ya, berjalan ke masjid hukumnya mubah. Berubah menjadi disunnahkan ketika dia ke masjid mau melaksanakan amalan-amalan sunnah, mau pergi salat tarawih, jalan ke masjid sunnah. Berjalan ke masjid hukumnya mubah. Tapi karena datang ke masjid mau menunaikan salat berjamaah, ya, yang mana sebagian ulama berpendapat salat berjamaah bagi laki-laki, ya, yang tidak ada uzurnya hukumnya adalah wajib, maka perjalanannya wajib. Bagi yang berpendapat itu adalah sunnah muakkadah, maka perjalanannya sunnah muakkadah, yang hukum asalnya dia adalah mubah. Dan dia merupakan perantara, wasilah kepada sebuah ibadah, maka hukumnya adalah berubah sesuai dengan hukum tujuannya. Begitu juga sebaliknya, seperti ya membeli anggur, ya, menjual anggur, membeli nira, menjual nira, atau menjual pisau, menjual senjata. Hukum asalnya adalah mubah. Hukumnya bisa berubah tergantung tujuannya. Ya. Jadi kalau menjualnya atau membelinya ya karena dengan tujuan akan digunakan untuk sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Kalau akan digunakan untuk yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, jadi hukum atas suatu perantara mengikuti hukum tujuan ini berlaku pada perkara yang asal mulanya adalah mubah. Ya, perantara-perantara ini
hukum asalnya adalah mubah menurut syariat. Dia berubah sesuai dengan tujuannya, begitu ya, sesuai dengan tujuannya, begitu. Contoh ya, juga dalam hal ini as-safaru fi aslihi mubah. Safar, bepergian, hukum asalnya apa? Mubah. Hukum asal bepergian mubah, safar. Pergi ke Jakarta, mau pergi ke Saudi, mau pergi ke mana-mana, safar. Hukum asalnya adalah mubah. Akan tetapi jika seandainya safar itu untuk menunaikan yang wajib, seperti haji yang wajib, haji pertama kali, kan haji itu wajib satu kali bagi setiap muslim yang mampu, maka safar untuk pergi haji yang wajib hukumnya adalah hukumnya wajib, begitu. Dan kalau dia safar mau pergi amalan yang sunnah seperti haji yang sunnah atau umrah yang sunnah, maka hukum safarnya adalah sunnah, begitu. Nah, kalau safarnya menuju kepada perbuatan yang terlarang, yang diharamkan, maka hukumnya haram. Umpamanya apa? Safar mau pergi ya mencuri, ya merencanakan yaitu perampokan di Pulau Jawa, berangkat dari Sumatera, maka safarnya safar yang haram, begitu ya. Jadi dia akan berubah sesuai dengan tujuannya, begitu. Di mana perkara mubah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di mana hukum asalnya mubah itu adalah yaitu yang tidak diberi pahala orang yang melaksanakannya dan tidak diiqab orang yang meninggalkannya. Ya, tidak diberi pahala orang yang melaksanakannya dan tidak diberi iqab, tidak diberi sanksi orang yang meninggalkannya. Ini perkara mubah. Kemudian perkara mubah ini akan berubah hukumnya, akan berpindah hukumnya kepada hukum yang lain, yaitu berdasarkan amal yang dituju dengan perantara ini. Kalau amal yang dituju adalah amalan wajib, maka yang mubah ini berubah menjadi wajib. Kalau amal yang dituju adalah yaitu perkara yang mustahab, maka perkara ini pun menjadi mustahab. Yang mubah itu berubah menjadi mustahab. Kalau perkara yang dituju adalah sesuatu yang haram, maka yang mubah ini berubah menjadi haram, begitu. Ya. Inilah yaitu pembahasan tentang ya, kaidah yang kedua, bahwasanya wasilah-wasilah atau perantara-perantara memiliki hukum, mengikuti hukum dari perkara yang menjadi tujuannya. Maka setiap perkara yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia pun berubah hukumnya menjadi wajib. Dan setiap perkara atau amalan-amalan yang dengannya lah tegak sesuatu yang disunnahkan, maka dia pun sunnah. Sementara jalan ya menuju kepada keharaman juga diharamkan, dan jalan atau perantara kepada yang makruh juga makruh, dan perkara yang merupakan perantara kepada mubah adalah mubah. Dan kemudian perkara-perkara yang merupakan penyempurna atau mengikuti suatu hal, maka hukumnya mengikutinya. Ya, akan tetapi dikecualikan dalam masalah ya perkara-perkara yang diharamkan, maka tawabi'nya, amalan yang mengikutinya itu adalah lihat, kalau seandainya amalan yang mengikuti itu adalah untuk menyempurnakan pekerjaan yang haram tersebut, maka hukumnya haram juga. Seperti pergi mencuri pulang mencuri, ya, pergi berjudi pulang berjudi, maka kedua-duanya pergi dan pulang itu hukumnya sama, yaitu seperti hukum judi. Adapun orang yang amalan yaitu adalah untuk melepaskan diri daripada sesuatu yang salah, yang keliru, maka ketika dia melaksanakan amalan untuk melepaskan dari kesalahan tersebut, maka hukum daripada hal ini tidaklah mengikuti hukum daripada yang menjadi tujuannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam hal ini, yaitu apa-apa yang benar di dalamnya adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita bisa memetik faedah daripadanya, dan jika ada perkataan-perkataan yang salah yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ke depan kita diberikan oleh Allah
ilmu yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan diberi kekuatan untuk melaksanakan yang hak dan meninggalkan yang batil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.